Kita mesti taat kepada Allah yang memberi nikmat kepada kita. Setelah kita ingat Allah, kita mesti taat kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Dengan bagaimana? Dengan menjaga adab kita kepada Allah, menjaga adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Bab zikir satu, level yang pertama. Bab zikir yang kedua adalah level taat. Maka kalau kita betul-betul meniatkan diri untuk mengikuti semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita mensyukuri nikmat diutusnya Rasulullah, kita mensyukuri nikmat kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW ke alam dunia ini, maka kita wajib untuk taat kepada Allah dan Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu semua kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah tasarrufun ni'am. Kita mesti menggunakan nikmat itu pada tempatnya yang benar. Islam sudah dikasih oleh Allah kepada kita. Rasulullah sudah diutus kepada kita untuk memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kita bisa bermuamalah di atas muka bumi ini dengan benar, mengikuti tata laksana petunjuk syariat Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan itu, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mulai dari mata kita melek lahir ke dunia sampai kita menutup mata menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kita mati, maka kita harus gunakan nikmat Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal hadirin jamaah Masjid Baitur Rahmah Kelurahan Cipinang Cipedak yang insya Allah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahmah Kiai Junaidi, yang saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para guru-guru yang insya Allah
Kita selalu senantiasa doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rezeki dan keluarganya, Allah kuatkan iman Islamnya dan istiqomah sampai akhir hayatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memanjatkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat sehat kita dapat dikumpulkan oleh Allah di masjid yang penuh barakah dan kemuliaan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan dorongan motivasi untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari Islam, dan untuk mengambil ibrah pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu marilah kita perbanyak salawat dan salam untuk baginda Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan, Allah telah mendeklarasikan, jika kalian mensyukuri nikmat Allah, maka pasti aku akan tambah nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kamu ingkar, kufur terhadap nikmat Allah, maka tunggulah siksa aku, dan siksa Allah itu sangat pedih. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Apa caranya Pak Ustadz kita mensyukuri nikmat Allah? Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita Habib Salim bin Muhsin bin Salim bin Jindan, hafizahullah wa matta'ana Allahu bituli hayatihi. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat menikmati dan menggandrungi tulisan karya Habib Salim bin Jindan itu, yang tadi dikatakan beliau itu sosoknya lebih keras dari Habib Rizik. Ceramahnya, bukan orangnya. Ada satu kitab beliau yang saya koleksi, yang saya baca, itu judulnya luar biasa, yaitu kitab judulnya Ar-Ra'atul Ghamidah fi Naqdi Kalamir Rafidah. Ini kitab yang ditulis oleh Habib Salim bin Jindan, seorang ahli hadis musnid yang hafal banyak puluhan ribu hadis. Itu untuk mengkanter, untuk membantai kalamnya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang menghina dan mencaci Sayyidina Abi Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma.
Jadi alhamdulillah saya tadi ketemu, bisa mendengarkan tausiah mau'izah hasanah dari salah seorang keluarga beliau. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, para habaib, para alim, para ulama kita yang telah wafat mendahului kita, senantiasa diterangi kuburnya oleh Allah, dilapangkan kuburnya oleh Allah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat berkumpul bersama para siddiqin, anbiya, syuhada dan salihin, dan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita memperingati Maulidur Rasul adalah salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Apa saja nikmat Allah yang paling besar untuk manusia yang Allah turunkan ke alam dunia ini? Nikmat yang pertama adalah al-Islam. Karena itu Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 menyatakan dengan tegas, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini, kata Allah. Kapan harinya? Jumat Kliwon, Selasa lagi, hari Arafah. Hari Arafah itu bertepatan dengan Yaumul Jum'ah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Yaumal Hajjil Akbar. Haji Akbar, haji wadaknya Rasulullah, di mana hari Arafahnya itu bertepatan dengan hari Jumat. Di waktu asar, ketika Nabi setelah menyampaikan khutbatul wadaknya, Allah turunkan firman Allah ini, hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kalian aku sempurnakan. Tidak ada lagi kesempurnaan yang melebihi kesempurnaan Islam itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku untuk kalian. Apa bedanya akmaltu dengan atmamtu? Kalau akmaltu, aku sempurnakan, tidak ada lagi kesempurnaan setelah itu, setelah al-kamal. Tapi kalau atmamtu, nikmat yang disempurnakan oleh Allah, bisa jadi nikmat itu habis hari ini dan besok Allah berikan lagi kepada kita, insya Allah. Tapi kalau Islam udah beres, bos. Islam udah sempurna. Islam kagak perlu lagi tambahan-tambahan, gak perlu lagi amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh nyampur-nyampur. Baca doa, baca doa apa doa? Baca doa, tahu. Baca doa, baca surat Yasin, doa kepada Allah, zikir, tolak bala, pakai sesajen juga, kagak ada ceritanya. Betul. Kalau mau tolak bala, sedekah, bikin nasi bungkus, bikin nasi kotak, kasih fakir miskin, kasih anak yatim, kasih jamaah yang hadir. Insya Allah kita niat tolak bala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah jauhkan diri kita dari segala macam bala bencana. Amin. Bukan kasih sesajen buat jin, penunggu gunung, penunggu laut. Nggak disyariatkan oleh Allah. Islam ini sudah sempurna. Beda dengan nikmat-nikmat kehidupan kita yang lain. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat
Berhubungan suami istri nikmat, punya anak nikmat, pekerjaan nikmat, apa saja semuanya bisa habis. Dan Allah besok kalau sudah habis nikmat hari ini, besok Dia akan berikan lagi. Makanya dibedakan akmaltu dengan atmamtu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa raditu lakumul Islam. Aku ridhai Islam itu sebagai satu-satunya agama buat kamu. Kenapa? Karena Islam itu sudah sempurna. Allah pengen kasih kita ini kesempurnaan nikmat dengan Islam. Maka jangan cari nikmat yang lebih hebat daripada Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam yang diridhai oleh Allah, dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima amalnya. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min zalik. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Nikmat yang kedua apa? Nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah menyebut diutusnya Nabi itu dengan tugasnya 3. Apa yang 3 itu? Membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa kita, dan yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran dan hikmah, ilmu, kebijaksanaan, termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para umatnya yang tadi sudah disinggung sebagian oleh guru kita tadi. Itu semua adalah Allah menyebutnya dengan al-minnah, nikmat yang tertinggi setelah nikmat Islam. Maka ketika kita memperingati kelahiran junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengingat nikmat ini. Bagaimana cara mengingat nikmat Allah? 1, zikrul mun'im. Ingat kepada zat yang memberikan nikmat itu. Kalau kita ingat nikmat peringatan Maulid Nabi, kita ingat nikmat Rasulullah diutus ke tengah-tengah kita, maka yang pertama yang harus kita ingat, kita harus banyak zikir, kita harus banyak terima kasih. Adalah terima kasih kepada siapa? Allah Subhanahu. Dialah yang mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Allah lah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah lah yang menurunkan syariatnya yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita semua agar kita bisa menerima nikmat Islamnya yang diterima langsung dari baginda Rasulullah SAW, lalu diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama sepanjang masa, sepanjang zaman, sampai ke generasi kita saat ini. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, nikmat itu akan terus tersambung sampai anak cucu generasi penerus kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Maka 1, perbanyaklah zikrullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Yang kedua adalah taatul mun'im. Kita mesti taat kepada Allah yang memberi nikmat kepada kita. Insya Allah. Setelah kita ingat Allah, kita mesti taat kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Taat kepada Allah dengan bagaimana? Dengan menjaga adab kita kepada Allah,
menjaga adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Bab zikir satu, level yang pertama. Bab zikir yang kedua adalah level taat. Maka kalau kita betul-betul meniatkan diri untuk mengikuti semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita mensyukuri nikmat diutusnya Rasulullah, kita mensyukuri nikmat kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW ke alam dunia ini, maka kita wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu semua kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah tasarrufun ni'am. Kita mesti menggunakan nikmat itu pada tempatnya yang benar. Islam sudah dikasih oleh Allah kepada kita. Rasulullah sudah diutus kepada kita untuk memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kita bisa bermuamalah di atas muka bumi ini dengan benar, mengikuti tata laksana petunjuk syariat Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan itu, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mulai dari mata kita melek lahir ke dunia sampai kita menutup mata menghadap Allah Subhanahu wa taala kita mati, maka kita harus gunakan nikmat Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, hidup mati, ibadah, kurban, semuanya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya rumah, kita punya kendaraan. Gunakan nikmat itu sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah. Maka yang keempat, setelah kita ingat kepada Allah, setelah kita taat kepada Allah yang memberikan nikmat, setelah kita menggunakan nikmat itu untuk jalan yang hak, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir adalah kita mesti menjaga nikmat itu. Hifzun ni'am. Kita mesti jaga nikmat Islam ini. Kalau kita betul-betul sebagai pengikut, sebagai umatnya Rasulullah, kita mesti jaga Islam ini. Jangan sampai Islam ini berkurang. Kalau kita ingat perkataannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW wafat, setelah beliau diangkat, dipilih sebagai khalifah penerus Rasulullah SAW, lalu muncul pemberontakan, muncul orang-orang murtad, muncul orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan tegas Abu Bakar Siddiq, aku akan hadapi semua golongan, semua kelompok yang menolak untuk membayar zakat, karena mereka berani memisahkan antara sholat dengan zakat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ayangqusu hadzal din wa ana hayy? Apakah aku bisa terima, bisa ridho agama Islam ini berkurang sementara aku ini masih hidup? Maka kita umat Islam, umat Rasulullah, jangan sampai kita masih hidup, jangan sampai ulama masih hidup sementara ajaran Islam ini diacak-acak oleh musuh Allah.
Cara mensyukuri nikmat Allah yang namanya Islam ini adalah dengan kita menjaga kemurnian Islam, dengan menjaga kehormatan Islam, dengan menjaga muruahnya Islam. Jangan sampai ajaran Islam ini dilecehkan, dihinakan. Jangan sampai Islam ini dijadikan barang mainan, dipermainkan. Seperti yang kita lihat, kita saksikan sekarang ini. Nauzubillah min. Zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjaga Islam ini berat. Lebih berat dari bapak-bapak kita dulu, engkong-engkong kita, buyut-buyut kita dulu, jaga Islam aja udah berat. Ulama dari tahun 30-an, 20-an udah menghadapi apa yang sekarang kita hadapi. Kalau ada oknum, saya nyebutnya oknum, bukan Habib lagi udah, oknum mantan Habib kali ya, menghina-hina Arab, menghina-hina Islam, menghina, bahkan mengatakan Rasulullah juga bukan orang Arab, Tuhan bukan orang Arab. Tegakkan Islam, Islam Nusantara, bukan Islam Arab. La haula wala quwwata illa. Orang-orang tua kita dulu tahun 30-an sudah menghadapi seperti ini. Sudah menghadapi pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang yang anti-Islam, tapi mereka nggak mau berterus terang untuk memusuhi Islam, tapi yang mereka hajar adalah sukunya, etnisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran bahasa Arab, anzalnahu Qur'anan Arabiyya bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa lisannya orang Arab. Ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah sebaik-baik keturunan dari mana? Dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, dari keturunan Sayyidina Ismail. Nabiullah Ismail alaihi salam, anak daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Tapi zaman sekarang ini luar biasa. Mengatakan, menghina apa itu peradaban Arab. Nggak ada kehormatan selain Ka'bah katanya. Lah, Nabi Muhammad itu kehormatan kita bukan? Kehormatan kita bukan? Nabi Muhammad yang saudara-saudara peringati kelahirannya, itu kehormatan kita bukan? Beliau sukunya apa? Arab, Quraisy. Quran, kehormatan kita bukan? Kehormatan kita. Bahasanya apa? Arab. Kita sholat, ibadah, sehari semalam 5 kali 5 waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Sholat itu isinya adalah bacaan Al-Quran dan doa-doa. Kita semua gunakan dengan satu bahasa di seluruh dunia, yaitu bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, dan bahasanya sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada yang menyerang Arab dalam konteks itu, berarti dia telah menyerang Islam dari sumber-sumber dan ajarannya langsung. Nauzubillah min. Maka itu pentingnya adab. Kalau kita mengutip perkataan Kiai Hasyim Asy'ari, itu beliau menulis dalam Risalah fi Adabil Alim wal Muta'allim, At-Tauhid yujibul iman. Tauhid itu harus menghasilkan iman.
Man la imana lahu la tauhida lahu. Kalau orang tidak beriman, berarti dia nggak punya tauhid. Ya. Orang yang bakar menyan, orang yang kasih sajen, ya, mau dia bawa sesajen taruh di situ pakai baca bismillah, ya, sama hukumnya kayak orang minum khamr baca bismillah. Boleh kagak? Ada orang mau minum khamr baca bismillah biar halal, alelo halal. Orang mau berzina bismillah dulu yuk, palelo halal. Orang mau ngebunuh baca bismillah dulu, keblinger. Tidak ada, ya, hal-hal yang seperti ini dicampur adukan, nggak boleh. Anda ingin berbuat maksiat, pengen maksiatnya dihalalin dengan bismillah, nawa itu kayak kita sholat, kagak bisa bos. Maka iman itu penting. Man la imana lahu la tauhida lahu. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka nol tauhidnya. Pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah tauhid kepada Allah Subhanahu. Ini yang dibawa risalah ini oleh para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Risalah, misi yang dibawa oleh seluruh nabi dalam seluruh umat itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, la ma'bud illallah, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wal iman yujibu syariah. Nah ini, iman itu kalau sudah tertancap di dalam hati, maka dia harus melahirkan kepatuhan terhadap syariat Allah. Tauhid, iman, syariat. Faman la syari'ata lahu. Kalau orang tidak patuh kepada syariat, man la syari'ata lahu fala imana lahu wala tauhida lahu. Maka berarti dia tidak punya iman, nggak punya tauhid. Ini kata Syekh Hasim Asy'ari. Makanya orang Islam ini harus taat kepada syariat. Apa yang membedakan kita orang Islam dengan orang kafir? Ya syariat. Kalau cuma eling-eling, ingat Tuhan, ya, tanpa syariat, ya bukan Islam namanya bos. Ya. Kalau nggak patuh kepada syariat, nah itu kayak begitu. Islam, ngaku Islam, tapi masih ngasih sajen. Aduh, repot kita. Nilai Islamnya luntur. Maka setiap muslim harus patuh kepada syariat Allah. Sholat memang untuk ingat Allah, tapi untuk ingat Allah harus ikut tata cara pelaksanaan sesuai syariatnya Nabi kita Muhammad. Enak banget kalau orang, Pak Ustadz saya nggak perlu sholat, saya udah tiap waktu sholat. Apa? Sholat ente, eling sama Gusti Allah. Ingat aja sama Allah. Ingat gimana ente kalau nggak patuh kepada syariat, ikut sholat seperti sholatnya Rasulullah, nggak kehitung, itu bukan zikir kepada Allah namanya. Ingat Allah, untuk sholat harus ikut tata cara sholatnya Rasul. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Nah, kita mau ingat Allah, ibadah kepada Allah, nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa diem aja. Semedi, ingat yoga, nggak bisa. Itu nggak menggantikan sholat. Mau pergi haji nggak usah ke Ka'bah. Pergi haji ngapain jauh-jauh ke Arab? Pergi haji katanya, ini kata orang liberal, itu cuma nguntungin Arab Saudi aja, cuma ngasih devisa buat dia.
umroh kagak perlu. Cukup bantu fakir miskin di negeri kita katanya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa. Ini cara pola-pola pikir liberal ini sekarang yang merusak umat Islam. Mengajak kita untuk lepas dari syariat Islam. Apa saja dibolehkan atas nama penghormatan kepada agama lain. Apa saja dibolehkan atas nama hak asasi manusia. Apa saja boleh atas nama pluralisme agama. Ya. Dikata kemarin kalau pas Natalan, ngucapin Natal dong, kalau enggak ente intoleran. Kalau nggak ngucapin selamat Natal ente radikal. Ya. Lalu ada dikasih bumbu-bumbunya tuh. Nah, tadi yang kayak cerita tadi kan, kasih bumbu-bumbunya. Ada lagi video yang viral. Ya. Ada lagi video yang viral bilang Rasulullah udah kasih janji kepada orang-orang Kristen Najran. Janji Rasulullah itu berlaku sampai hari kiamat buat seluruh orang Kristen, bukan hanya Najran, tapi seluruh umat Kristen di dunia dan sampai hari kiamat. Apa janji Nabi? Katanya, ini kata beliau, bukan kata saya. Ini saya kutip nih ya. Boleh saya kutip? Mau dengar? Kalau orang Kristen mau bangun gereja, mau merenovasi, memperbaiki gereja, harap umat Islam bantu. Kasih bantu duitnya bukan utang tapi bantuan untuk mereka sebagai bentuk karunia dari Allah dan Rasulnya. Saya bingung, ini dapat hadisnya dari mana ini? Gua cari-cari Sunan Abu Daud kagak ada, disebut Zadul Ma'ad kagak ada, redaksinya model begitu kagak ada. Di kitab-kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, Ibnu Ishaq, udah kita cari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kagak nemu. Yang begitu ya, yang begitu kagak nemu. Sirah yang klasik sampai yang modern, Syekh Muhammad Al-Ghazali, kemudian Dr. siapa? Al-Buti, Profesor Muhammad Rawas Qal'aji dan lain sebagainya. Udah kita cari kagak ada yang model begitu. Saya cari dapat di satu kitab judulnya Majmu'atul Wathaiq As-Siyasiyah lil Ahdin Nabawi wal Khilafah Rasyidah. Kompilasi dokumen-dokumen politik di masa Rasulullah, pemerintahan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Nah, baru ketemu di situ. Halaman 180. Karangan Profesor Dr. Muhammad Hamidullah. Dia bilang apa? Ada dua teks perjanjian Rasulullah kepada kaum Najran, tapi perjanjian yang dua teks ini panjang, model cerita, model ngarang. Tahu ngarang? Itu bukan bahasa hadis Nabi, model ngarang. Pengarangnya, penulis buku itu, kitab itu mengatakan, ditulis di situ, wala yujadu adna subhatin fi anna hadzainin nassaini minal maudu'at. Dua teks perjanjian Rasul kepada kaum Najran yang di dalamnya ada salah satu klausul yang tadi, kalau orang Kristen bangun gereja atau renovasi gereja, maka bantulah wahai umat Islam bukan sebagai hutang tapi sebagai hadiah. Kira-kira ente mau jalanin? Lah kayaan dia, fulusnya banyakan dia, betul. Kita bangun masjid aja susah, bangun pesantrennya susah, pakai minta lagi di jalan. Ini mau bantu lagi, katanya ini perjanjian Najran Rasulullah, kagak ada. Saya kutip di situ, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa dua teks perjanjian Rasulullah itu adalah termasuk hadis yang palsu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak usah kita cari-cari keridhaan orang.
Yang penting bagi kita adalah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau emang benar ada hadisnya, sami'na wa ata'na. Tapi kalau nggak ada, bahkan penelitinya, ahlinya di situ mengatakan disebut itu adalah minal maudhu'at, maka jangan kita karang-karang itu adalah perkataan Rasulullah, ini janji Rasulullah, mesti kita jalanin sampai hari kiamat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan untuk apa-apa, kita ingin mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bukan berarti begini kita benci kepada orang Kristen. Bukan berarti kita nggak boleh membantu mereka kalau kesulitan, enggak. Kalau ada bencana alam, ada musibah, siapapun, apapun agamanya, wajib kita bantu, nggak pakai nanya, lu agamanya apa? Betul? Kasih. Hak-hak mereka kita jaga, kita lindungi. Mereka mau beribadah, mereka mau merayakan hari raya keagamannya, silahkan, tafadhol. Ente mau jungkir balik, silahkan. Tapi kita orang Islam nggak usah ikut-ikut, nggak usah latah kasih ucapan salah. Karena dalam fikih 4 mazhab semuanya mengharamkan hal seperti itu. Kecuali kita orang nggak bermazhab, mau pakai mazhab apa aja, ya boleh ganti aja tuh haram jadi halal, silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang perlu saya ingatkan, perlu saya sampaikan. Pentingnya umat Islam ini tunduk kepada syariat. Wasyariah tujibul adab. Syariat itu harus melahirkan adab. Maka kita ibadah, kita bermuamalah, kita menikah, kita menjalankan ekonomi, kita menjalankan kehidupan politik sesuai dengan nilai-nilai syariat, itu adalah bentuk adab kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, faman la adabalahu, la syari'atalahu, wala imanalahu, wala tauhidalahu. Orang kalau nggak punya adab, berarti dia tidak patuh kepada syariat Allah. Ya, kayak orang apa yang bilang sekarang? Ini ada lagi banyak orang macam orang makin kemari makin miring ya, makin rada-rada. Dia bilang apa? Islam oke. Islam yes, tapi syariat Islam no. Bagaimana kita mengatakan kita beragama Islam, tapi kita nggak mau tunduk, nggak mau taat, mau menjalankan syariat Allah? Ya. Ini orang nggak punya adab. Kalau ngomong seperti itu nggak punya adab. Karena orang yang punya adab, dia pasti tunduk kepada syariat. Dia berarti memiliki iman dan berarti dia punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini warisan Rasulullah harus kita jaga. Jangan sampai ajaran yang udah dibawa oleh Rasulullah, udah disampaikan kepada para sahabat, kepada tabi'in, sampai ke kita udah berkurang. Sampai kepada kita ajaran Islam ini rusak. Gara-gara apa? Gara-gara liberal. Gara-gara orang pluralis. Gara-gara orang sekuler yang ingin merubah, mengotak-atik ajaran Islam, sehingga Islam itu tidak lagi menjadi cerminan hidup kita dan tidak sempurna lagi sebagaimana kesempurnaan yang dahulu sudah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan dari tausiah malam hari ini saya kira nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu lama-lama, ya. Intinya mari kita jaga Islam ini. Kita pelajari Islam ini dengan baik dari guru-guru yang terbaik, dari sumbernya yang benar.
Jangan sampai terkontaminasi. Kita punya pelajaran tentang Islam, nanti anak cucu kita mereka memahami Islam tidak sebagaimana yang difahami oleh para sahabat salafus soleh, tidak seperti yang difahami oleh orang tua mereka yang menjaga tauhid, menjaga iman Islamnya, patuh kepada syariat dan beradab kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ajarkan anak-anak kita adab. Adab kepada Islam, adab kepada Rasulullah, adab kepada Al-Quran. Ini PR kita orang tua yang paling berat. PR orang tua yang paling berat itu bukan cari duit, cari fulus buat diwariskan untuk anak-anaknya. Bukan itu, Pak. PR yang paling berat orang tua itu adalah menjaga, merawat, dan menanamkan iman Islam kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa ketemu di surga dengan anak cucu kita. Mau? Gimana caranya? Didik anak-anak kita dengan adab Islam. Didik anak kita dengan syariat Islam. Didik anak kita dengan tauhid Islam. Dan ajarkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, mengikuti garis salafus soleh, sehingga nanti Allah akan perjumpakan kita dengan anak kita di yaumil qiyamah, masuk ke dalam jannatun na'im. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ini doanya malaikat. Ya Allah, masukkanlah mereka, hamba-hambamu yang beriman, ke dalam surga Aden. Surga Aden itu adalah surganya yang Allah persiapkan untuk keluarga-keluarga muslim yang taat kepada Allah, yang berhasil mendidik anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat yang lain, surat Az-Zariyat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kami akan pertemukan orang-orang saleh itu bersama keturunannya, bersama istrinya, suaminya, anak-anaknya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, masuk ke dalam surga itu, dan mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara kita. Bukan cari duit, banting tulang, kita cuma capek untuk mengumpulkan harta untuk diwariskan. Nanti kalau udah dapat warisan, anak-anak kita pada lupa sama orang tuanya, nggak doain orang tuanya, nggak menjalankan ajaran Islam sebagaimana yang diamalkan oleh orang tuanya, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita kalau meninggalkan anak-anak soleh, Allah yang jaga, Allah yang jamin rezeki anak soleh. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Ini janji Allah. Sesungguhnya pelindungku, pemimpinku, pengayomku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan dialah Allah yang akan mengurus seluruh urusannya orang-orang soleh. Makanya kalau orang tua kerjanya selama hidup itu di dunia adalah fokus mendidik anak-anaknya supaya jadi orang soleh, walaupun dia mati tidak meninggalkan harta warisan yang banyak buat anak-anaknya, bahkan nggak ada sama sekali harta warisan, tapi dia mewariskan nilai-nilai kesalehan, maka ketahuilah anak-anak yang soleh itu urusan rezekinya pasti dicukupi oleh Allah. Dialah yang mengurus hamba-hambanya yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini. Mungkin nanti sebelum ditutup sama doa penutup oleh guru-guru kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga iman Islam kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berikan kita hidayah petunjuk agar kita istiqamah sampai akhir hayat kita dapat husnul
khatimah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua pengen tahu banyak ya tentang apa macam-macam pertanyaan-pertanyaan, masalah akidah, masalah syariah, masalah kontemporer, masalah aliran-aliran, saya punya channel YouTube, silahkan di like, subscribe, dan share. Insya ini bukan buat apa-apa, buat syiar dakwah Islam, buat anak-anak kita. Kenapa saya pengen bikin begitu? Kenapa harus ada begini? Ini buat warisan buat anak cucu kita. Kalau kita nggak bisa ngajarin sendiri, minimal dia belajar, baca, melihat, mendengar dari guru-guru yang sekarang menggunakan dakwah virtual, dakwah digital, bisa dijangkau oleh seluruh umat Islam dimanapun berada di seluruh muka bumi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita, jaga kita dan seluruh pengurus masjid, para guru, para ulama yang mengajar di masjid ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran,
Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.